Demikian yang sudah disampaikan oleh panitia khusus Ranperda Pengelolaan Sampah. Saya kira materinya Ranperda ini sangat lengkap, komprehensif, sudah mencakup banyak hal, bahkan secara tegas sudah menyebutkan dan pentingnya pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat, bahkan ada gagasan yang menarik memberi insentif kepada petugas sampah. Penarik sampah ini selama ini menambahi. Selama ini saya pikir mereka cukup terkesan terabaikan. Tapi semoga dengan adanya Ranperda ini pemerintah sungguh-sungguh hadir di para petugas sampah itu. Nah, setelah kita mendengar pemaparan yang sudah jelas ini, selanjutnya akan kami beri kesempatan kepada yang pertama Mas Sudiro untuk menanggapi juga memberikan masukan-masukannya berkaitan dengan pengelolaan sampah, terutama yang berkaitan dengan berbasis masyarakat. Sebelum Mas Diro menyampaikan, di sini juga sudah hadir tadi Mas Cainur, beliau adalah Ketua Kader Lingkungan Kota Malang. Kepada Pak Sudiro kami beri kesempatan. Kita kembali dalam pengelolaan persampahan. Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua tadi, ya sesuatu yang luar biasa. Pertama, ketika dari ranah akademik Bapak Ibu, saya punya penelitian kecil-kecilan saja terkait dengan masyarakat, kelurahan, kemudian kemarin tunjuk sekar. Kebetulan tahun 2017 sederhana, saya melakukan penelitian di kelurahan tunjuk sekar bahwa umum sebetulnya ketika 70% sampah antara 70 sampai dengan 80% sampah yang dihasilkan Kota Malang sekarang ini itu jenisnya adalah sampah organik. Di atas 70%, antara 70 sampai dengan 80. Angka yang pasti dari saya itu 7 sampai 60,65%, Pak. Kemudian untuk 39,35%-nya itu anorganik. Artinya ketika kita berkaitan dengan 60,65% dari sampah organik, nanti kita kaitkan dengan yang tadi Bapak-bapak sampaikan, ada cerita tentang teknologi, ada cerita tentang konvensional. Kemudian berkaitan dengan masyarakat, Bapak, bahwa 80% masyarakat itu mau untuk mengelola sampahnya asal tadi sampaikan Pak Buat knowledge. Pertama, kedua pendampingan, yang ketiga fasilitasi. Jadi artinya bahwa masyarakat sebagai penghasil sampah yang saya buat di Tunjuk Sekar itu sendiri memang barangkali memang belum representatif untuk Kota Malang, tapi mari moga nanti kita lihat ke sana. Artinya sebetulnya masyarakat ini memahami asal dipahamkan, mau asal didorong, mau asal difasilitasi, mau asal ada proses-proses yang lainnya itu masyarakat. Sehingga kalau kita berbicara terhadap Ranperda yang berkaitan dengan berbasis masyarakat, saya optimis akan berjalan. Saya optimis bagaimana akan berjalan. Itu juga di satu sisi dari disebutkan saya sendiri juga bukan aktivis yang besar, Bapak. Saya punya kegiatan kecil sehari-hari di rumah yang sebetulnya secara aktivitas istri saya yang menjadi ketuanya itu Bank Sampah Berhati. Itu kami lakukan di perumahan Tunjuk Sekar kelurahan Tunjukan LWK di sana. Artinya itu pun kami pada saat belum melihat mengenai apa sih yang harus keuntungan terhadap bank sampah nanti ini apa. Yang kami lakukan hanya berbasis saya dari teknik lingkungan, saya juga sama melihat itu pun waktu itu saya bergerak dengan menggunakan serum di Kabupaten struktural ORT. Bukan itu saya menjadi ketua RT dua periode, coba masyarakat saya ajak untuk bagaimana berperilaku dengan bank sampah. Itu namanya waktu belum bank sampah, dia sekelompok kerja mengelola sampah, sesuatu yang bukan mudah ternyata, apalagi berhadapan dengan orang-orang lingkungan yang sebetulnya secara teoritis katanya yang berpendidikan lebih tinggi itu akan lebih sadar. Ternyata dari saya waktu tidak, jadi tidak signifikan. Jadi kalau baru bilang angel tutulannya kan jadi secara teoritis di situ bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi di atas SMP kan, di atas SMA ternyata juga enggak. Bahkan pertentangan saya melawan sama dosen juga pernah. Artinya bahwa apa sih keuntungan mengelola sampah dan sebagainya, ya pengalaman pribadi dan dari penelitian pun juga demikian. Ternyata orang yang berpendidikan di atas SMA kepedulian tentang sampah justru, ya ini tidak tahu nanti mungkin ketika ada yang membantah yang lain yang membuat, tapi kenyataan
itu justru lebih sulit untuk ke arah, karena kenapa? Aku bisa nyuruh orang, aku bisa membayar orang, aku bisa mengendalikan sebagainya. Uang yang berbicara terkait dengan masalah orang sampah di masyarakat pada hari ini. Tapi secara umum bahwa masyarakat kembali pada pengelolaan sampah di Indonesia secara umum, bahkan juga terkait dengan di Kota Malang. Tadi Pak Wakil Jawa tadi salah nama kita menyebut master plan pengelolaan sampah. Pertama di Kota Malang harusnya adalah kesana. Saat ini apa strategi ataupun apa skenario yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam menyelenggarakan pengelolaan sampahnya berdasarkan master plan-nya. Kita bicara master plan dari dua sisi, Pak. Kalau kota besar memang namanya master plan pengelolaan sampah, kalau kota sedang, kota kecil adalah perencanaan teknis pengelolaan sampah. Tapi secara makna auranya sama. Mulai daripada pemberdayaan masyarakat sampai dengan pengolahnya seperti apa, itu dalam master plan harusnya tertuang. Sehingga ketika tadi berkaitan dengan sesuatu teknologi, adakah yang di situ? Ya memang master plan ini tidak kaku, sama dengan TNW barangkali itu bisa kita review pada saat 5 tahun dan sebagainya, atau di dalam perkembangan wilayah. Kembali pada Undang-Undang 18 2008, Bapak Ibu, BPU, saya kalau soal undang-undang sebagainya tidak banyak paham, hanya cukup-cukup aja. Sebetulnya yang dipungut oleh pemerintah ini untuk sementara itu kan sampah rumah tangga sama sampah jenis sampah rumah tangga. Kemudian bagaimana sampah spesifik? Bagaimana dengan B3? Bagaimana dengan sampah medis? Bagaimana dengan sampah industri? Belum tersebut secara aturan. Yang diurus sekarang adalah sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Di mana sampah rumah tangga di sini adalah sampah yang kita hasilkan sehari-hari dari aktivitas kita, sampah jenis rumah tangga dan dari perkantoran, restoran dan sebagainya. Tapi sampah spesifiknya sebenarnya belum tentu secara aturan. Oke, katakan kita sampah yang dua hal ini. Memang dalam Undang-Undang 18 tahun 2008, dua hal utama saja. Ini barangkali kita saling mengingatkan, dan Bapak Ibu barangkali sudah bahwa ada pengurangan, ada penanganan. Di mana pengurangan dan penanganan ini sama-sama kewajiban pemerintah, kewajiban masyarakat dan masyarakat. Kita bicaranya ke sana. Ketika kita bicara masalah pengurangan adalah bahwa masyarakat mempunyai kewajiban minimal minimal mengurangi jumlah sampah. Yang kebiasaan saya saja Bapak Ibu, bukan saya tidak percaya dengan airnya malam kebiasaan saja saya bawa kemana-mana berupaya saja dengan membawa bukan apa-apa, membawa ini berharap suatu ketika ketemu dispenser atau ketemu ini saya ngambil airnya. Bukan saya tidak mau, ini nanti saya bawa pulang aja seperti itu. Ini juga bagian daripada pengurangan saja seperti itu. Itu yang sebetulnya bagian daripada pengurangan. Kemudian pengurangan yang berikutnya adalah bahwa ini pada masyarakat. Barangkali nanti mungkin ketika berkaitan dengan aturan dan sebagainya, insentif itu juga nanti mungkin terkait dengan itu juga Pak. Ke pasar misalnya, kecenderungan orang ke pasar ini langsung nanggung berangkatnya mulai bawa pesek kan seperti itu. Nah ini barangkali juga mulai ada semacam perubahan. Sekian waktu terus ada campaign kampanye terkait dengan masalah pengurangan itu, tapi hanya pada batasan kampanye, tidak ada pada batasan implementasi. Itu artinya bahwa maka kami pun juga berupaya, misalnya terutama yang kita ke pasar, ke toko, ke Indomaret, apa dan sebagainya, berupaya pengurangan. Dan itu memang juga saya yakin dulu tidak mudah kita semuanya. Kemudian yang berkaitan dengan daur ulang itu juga bagian daripada pengurangan. Daur ulang misalnya, apakah kotak kardus seperti ini masih bisa dipakai kembali atau kotak makan masih bisa dipakai kembali, tapi tidak. Arahnya adalah pada pemanfaatan kembali. Dimana pemanfaatan kembali ketika pada kelompok masyarakat ini yang sulit mau ngapain? Misalnya Pak, saya sudah punya kotak kardus, mau taman Pak, saya dapatnya pemerintah hadir. Pemerintah hadir di dalam edukasi dalam proses demikian. Kemudian yang berikutnya terhadap apa? Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Kalau kita berbicara ketika kita berbicara masalah aspek pengurangan sampah, mau tidak mau itu harus sudah dilakukan pada level sumber, di mana salah satunya adalah di masyarakat, kemudian yang kedua adalah masyarakat, instansi dan sebagainya, termasuk ada kewajiban lembaga pendidikan, perkantoran dan sebagainya.
Bahkan kalau tidak salah, bahkan dulu mungkin saya pernah sedikit turun rembuk di dalam draft ini Pak, ketika kami di dalam DLH pada saat itu rancangan saya sampaikan bahwa ada kewajiban daripada pihak institusi. Contoh, sekian banyak perguruan tinggi di Kota Malang ini, apa sebetulnya peran sertanya? Termasuk saya mengkritisi perguruan tinggi saya sendiri Pak, bukan Malang. Jadi kemudian bahwa apa yang ada di situ selama ini kan hanya membawa. Mungkin di satu sisi Brawijaya sudah mulai bergerak satu sisi, tapi yang lain seperti apa? Kemudian SMA, SMP, walaupun dalam sekarang ada pergerakan adiwiyata dan sebagainya, sebuah MBU ke arah di situ, itu juga sebagai kewajiban. Daur ulang memang pengurangan sampah mutlak bagi kami itu adalah pada level sumber. Tetapi ketika sudah pada level ujungnya misalnya, ini sudah pada aspek penanganan, jadi adalah pengolahan. Dua hal yang berkaitan dengan pengurangan dan penanganan. Nah, kita berbicara masalah penanganan. Sampai dengan sekarang ini, secara umum saya melihat penanganan hampir 90% di Indonesia itu masih konvensional, yaitu dengan memanfaatkan model landfill sebagai ujung akhirnya. Walaupun nama TPA sudah berganti Bapak Ibu. Kalau dulu TPA adalah tempat pembuangan akhir sebelum Undang-Undang 2008 keluar, kemudian ketika Undang-Undang 2008 TPA bukan lagi nama pembuangan akhir, adalah sebagai tempat pemrosesan akhir. Harapannya sebetulnya apa di dalam undang-undang tersebut? Tidak semata-mata area TPA ini hanya area sebagai pembuangan, tapi juga sebagai area pengolahan, termasuk pemrosesan tadi. Ketika berkaitan dengan tadi sampaikan bahwa itu sanitary landfill dan sebagainya bukan teknologi, tapi adalah sebagai metode landfillnya saja, itu adalah kondisi yang paling bagus. Tapi mana ada sekarang daerah yang mampu mengoperasionalkan sanitary landfill yang setiap hari harus ada penimbunan. Yang ada sekarang barangkali mungkin ya, mohon maaf saya juga sering main aja ke Talangagung, boleh dikatakan antara open dumping dengan control landfill dengan sanitary landfill, yang ada tidak akan mampu membuat coverage tanah setiap hari di TPA. Itu berat juga pada aspek pembiayaan. Paling jelek tentunya adalah di open dumping, itu yang tidak kita mau. Tapi di Kota Malang alhamdulillah sudah mengarah ke sana, dan juga sudah ada recycle centernya juga sudah ada. Itulah sebetulnya memang aura ataupun makna dalam TPA tersebut, tempat pemrosesan akhir. Ada pemrosesan sampah organik, anorganik dan sebagainya. Syukur-syukur kalau memang yang saya dengar tadi cerita dari bapak-bapak, ada swasta yang mau sesuatu yang luar biasa berikutnya ketika berkaitan dengan pemrosesan akhir. Karena tahu kita ketahui bersama Bapak, lahan yang untuk sampah, limbah dan sebagainya itu lahan yang tidak disukai oleh orang. Dan kita baru berbicara titik akan sampah aja orang udah rame-rame, jangan limbah juga seperti itu. Tapi kalau mall misalnya, seneng banget silakan tambang dan sebagainya. Satu sisi ke sana. Nah, kita berkaitan dengan aspek penanganan Bapak. Sekarang berkaitan dengan Undang-Undang 18 tahun 2008, yang kita lihat adalah kewajiban pemerintah secara mutlak. Nanti kalau misalnya saya ada salah mengkoreksi, ini adalah dari TPS ke TPA. Tapi dari sumber ke TPS ini adalah masyarakat. Jadi dari sumber ke TPS masyarakat, kemudian TPS ke TPA ini adalah pemerintah. Sehingga kewajiban yang di bawah ini belum kelihatan seperti itu. Nah, ketika kita berbicara dari masyarakat, dari sumber ke TPS yang ada, ya tadi kalau kita cerita pada pasukan kuning yang sudah diakui oleh pemerintah, ada pasukan kuning yang belum diakui pemerintah, ada Pak Sampah yang ini memang merupakan hanya pada batasan RT atau RW saja, yang arahnya ke sana, sehingga retribusi pun juga nggak jelas. Ketika kita bicara retribusi, saya sendiri tidak tahu Pak, apakah saya ini membayar retribusi ke Kota Malang, ini tidak tahu kan? Yang pasti saya membayar iuran RT, kemudian ke RW, dan sampah dan sebagainya. Bicara demikian ada hal yang terputus kalau kami dari akademisi melihatnya bahwa sumber yang memang undang-undangnya demikian memang ya Pak. Tapi barangkali apakah nanti undang-undang ini dapat disinergikan dengan bentuk apa dan sebagainya sehingga benar-benar kontrol dari sumber ini ada. Nah, masalahnya adalah bahwa berikutnya peran-peran masyarakat seperti yang tadi kita akan kembali kepada bank sampah. Selama ini yang ada di kami. Nanti mungkin secara detail Pak Zainul ini kalau Pak Sampah bisa cerita banyak karena kami hanya Pak embrio. Ya kami bergerak hanya berdasarkan keinginan pribadi, keinginan kelompok yang kepengen lingkungan kita sehat. Bahkan mengenai lahan dan sebagainya ya sedikit dalam tanda kutip kita nyuri-nyuri Pak. Nyuri-nyuri itu begini.
Di kami kita manfaatkan ada lahan pengembang, itu tidak dimanfaatkan lama gitu ya, kemudian bangun rumah juga tidak, ya kita pakai aja dulu, karena sambil berdoa, mudah-mudahan tidak diambil sama pengembangnya kan. Kalaupun diambil, ya sudah, nanti kita ambil di bawah warga. Itu sementara begitu Pak, kita berkaitan dengan bank sampah pada lokasi-lokasi yang sempit. Tapi bagi lokasi justru lebih mudah ketika lokasi-lokasi yang lahan ada dan sebagainya, kayak gitu. Hal yang demikian barangkali bisa menjadi satu perhatian mengenai apa sih insentif pemerintah terhadap masyarakat yang demikian. Itu sana. Nah, yang kalau kami lihat secara sekilas dulu bank sampah unit, memang kegiatan-kegiatan bank sampah unit terlepas dari masalah finansial dan sebagainya, maka kami juga tidak punya ranah ke sana. Ada pelatihan-pelatihan yang memang sering diluncurkan. Nah, pelatihan-pelatihan ini bagi kita memang sebagai pendampingan, contoh pelatihan terhadap daur ulang, pelatihan terhadap pemilah dan sebagainya. Itu yang sering ada. Itu sementara Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, bahkan nanti kita sambung lagi dengan yang lain ketika nyambung dengan yang lain-lain. Maka dalam hal ini sebetulnya partisipasi masyarakat dalam hal pengurangan sampah itu punya peranan yang cukup besar dan signifikan. Sehingga dari kesimpulan awal yang saya sampaikan di sini bahwa pengurangan sampah dalam hal ini berbasis masyarakat adalah hal yang mutlak dilakukan. Oleh karena itu perlu regulasi-regulasi, perlu pendampingan dan sebagainya. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat sore. Yang intinya kami bergerak di bidang sampah, yaitu tahun 2009. Sebelum BSN ada, insya Allah BSN ada sekitar 2010 tahun 2011. Nah, di situ alhamdulillah sampai sekarang di RW 3 bergerak di 2009. Kemarin 2020 alhamdulillah masih dipercaya menjadi tempat, dipercaya menjadi RW yang paling konsisten dalam mengelola sampah. Mungkin itu. Kami juara, nggak boleh ikut lomba, juara alhamdulillah berprestasi tahun 2013. 2014 Direktur Putri semua RW di Kota Malang termasuk Pak Parkir hampir 4 kali belajar di RW 3 salah satunya. 2014 kami kasih lomba-lomba 5 yang menang, kami alhamdulillah kasih menang lagi. Tahun 2014 sampai hari ini RW 3 nggak boleh ikut lomba di Kota Malang. Kita meraih tingkat nasional insya Allah 2 kali. Jadi alhamdulillah warga masyarakat RW 3 kalau sampah alhamdulillah sampai hari ini masih tetap berjalan. Alhamdulillah semua RT punya buku tabungan. Alhamdulillah setiap RT punya gudang sampah kering. Dari 8 RT 1.330 jiwa, 350 kakak. Luas tanah kami cuma 2 hektar Pak. Jadi padat sekali alhamdulillah. 90% tanah kita semua dari rabat cor dan hak sewa masih menurut pemerintah. Untuk PTGR kita dukung. Jadi yang intinya alhamdulillah sampai sekarang karena sistem di RW 3 itu semua sistemnya warga masyarakat sistem sodako dan semua dikelola oleh RT. Jadi warga masyarakat setiap RT memilah sampah, kita kumpulkan di RT, dijual. Hasil laporannya semuanya terbuka karena semua masyarakat kalau di tingkat RW RT nggak terbuka, insya Allah sampai nggak jalan. Ini malah percayaan dulu. Sistemnya setiap RT warga masyarakat itu nggak berpikir jumlah sampah yang saya berikan ke RT. Yang tahu hanya laporan aja setiap RT berapa tabungannya setiap. Itu yang kami lakukan. Moga dicek, silakan di RW 3. Kepingin sekali ada barang Pak DPR ini untuk membuktikan. Ya. Satu yang kedua. Kalau perda, mohon diperhatikan kalau perda saya kira untuk penguatan di DPR moga dibantu betul. Kami juga melalui tugas lingkungan hidup, melalui apapun kita sering bekerja.
kita punya tim di kantor lingkungan kelurahan, staf kelurahan itu kita tampilkan 25 staf kelurahan. Di tingkat kecamatan kita juga mewakilkan 25 tingkat kecamatan. Jadi kita sudah ketemu dan kemarin kita pemilihan, alhamdulillah saya terpilih. Sampai sekarang belum dilantik karena COVID. Jadi mohon izin itu. Saya kira mohon dukungan bantuan Perda untuk pembuangan sesuai mohon ketegasannya. Itu saja yang pertama. Pembuangan sampah di Sudan. Oh, ini dikuatkan sekali lagi Pak DPR untuk mendorong pemerintah Kota Malang agar ini lebih kuat. Tidak tahu tugasnya siapa. Gitu. Kalau warga masyarakat nggak punya kekuatan, warga masyarakat nggak punya kemampuan, kita negur akan menjadi masalah. Kalau insya Allah pemerintah punya munculnya perda itu, minimal kita bisa berani dengan menyampaikan perdanya. Mohon sekali lagi dikuati. Tadi saya kira gambar sampah yang sudah dikelola melalui DPR ke DPA, dikelola untuk semoga nanti bisa Pak DPR dengan masyarakat tadi bagaimana nanti. Yang saya kira kita dulu 4 gerobak dengan adanya ini sampah basah pasang kering terkelola dulu 4 gerobak, alhamdulillah sekarang 2 gerobak. Yang lainnya kita berusaha sama sekali itu. Sejak 2012 kami komitmen RW3 adalah yellow list. Kita berusaha sampai hari ini kita nggak berhasil. Tapi minimal kita bisa mengurangi 2 gerobak. Itu aja yang kami lakukan sampai hari ini. Alhamdulillah kami percaya. Saya kurang lebih punya 40 sertifikat ucapan aja Pak. Semuanya yang lakukan alhamdulillah nggak bayaran. Bisa Allah sih prosesnya. Oleh kertas kok penghargaan. Iya, sama itu yang saya pilih Bu. Saya juga nanam kelor 600 di makam Nasarani. Insya Allah itu kemarin sudah hampir 5 tahun. Sampai hari ini alhamdulillah kemarin ada bantuan alat mesin dari kelor. Insya Allah mulai bentuk kapsul atau tepung nanti insya Allah kita produksi. Mungkin itu. Ini alhamdulillah saya 2 kali dijadikan oleh Gresik itu Kalpataru. Alhamdulillah saya tolak Pak. Saya tolak. Sebelum dari Pak Pembantir Kalpataru saya dicalonkan alhamdulillah saya tolak. Juga kami sudah membentuk lingkungan dengan swadaya. Insya Allah ini nanti semua indikator yang ada di lomba Proklim, semua indikator yang ada di lomba Kampung Bersinar akan kami konsisten di satu lokasi di RW3. Ukuran tanah kurang lebih 7 kali 20, kurang lebih sudah berjalan 60%. Swadaya masyarakat tidak mengeluarkan kas RW. Insya Allah kami berusaha dengan warga masyarakat itu mengajukan apapun kita tidak fiktif Pak. Nah, kenapa saya sampaikan? Insya Allah yang 40%-nya itu nomor CSR simbol. Jadi insya Allah semua lingkungan, indikator lingkungan Proklim, baik Kampung Bersinar, insya Allah kami akan jadikan satu konsep. Di sana ada biopori, sampah, hidroponi, water treatment, pengolahan sampah, komposter. Insya Allah di sana nanti ada Pak. Yang kami banyak muncul adalah UKM-nya. Nanti kita bentuk di sana sebuah brosur. Kita gerakkan teman-teman dari kader lingkungan, baik Karang Taruna, nanti kita buatkan brosur ke sekolah-sekolah untuk belajar satu paket lingkungan di sana. Itu insya Allah mungkin itu saya sampaikan, mungkin hanya sedikit yang kami sampaikan. Mungkin pengambilan sampah, insya Allah kalau biasa kita juga peserta, kita bukan pengurus. Biasa berdiri insya Allah 2010, 2011 mungkin di sana. Waktu itu kami Pak Wasto. Sampai sekarang memang kami belum. Istri saya menjadi anggota. Jadi kami tidak. Cuma kami kerjasamanya hanya kita kalau dipanggil sebagai narasumber. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon dukungan, khususnya kader lingkungan di tingkat Kota Malang. Insya Allah nanti kita usulkan, kita program, kita keluarkan. SK kader lingkungan kita punya aktivis di kelurahan di kecamatan. Insya Allah itu nanti kita kelola, kita keluarkan. Sekali mau dukungannya, mau menolak ketua di kecamatan atau kelurahan bayaran juga insentif.
Soalnya yang kita gerakkan, kita nggak digaji Pak. Kalau sampah pasukan koni kan dapat gaji dari warga. Pasukan koni kita ada 2 setiap hari, itu kita gaji 500.000. Ada 2 orang. Kalau kadernya semua berarti tidak ada sama sekali. Menawa saya mewakili kader kota, kita sampaikan mungkin di sana ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Soalnya kita mulai itu sampai hari ini kita bertaruh, memang kita nggak ada duit. Kita nggak ada duit, kita nggak pernah memutuskan uang. Jadi mungkin itu yang disampaikan bapak-bapak semua yang saya hormati dari Malakos. Terima kasih sekali bisa mengundang. Kami harap khususnya dikuatkan pada untuk masyarakat yang membuang ke sungai. Artinya ditegaskan ya Pak ya, agar tidak Ditegaskan, dikuatkan Pak. agar tidak membuang sampah di sungai. Betul sekali Pak. Kalau pengolah sampah limbah sudah tertata, tinggal ngangkut gitu. Banyak sekali Pak. Saya kira mohon itu untuk kekuatan nanti insya Allah kader lingkungan atau tim-tim lain untuk bisa mempunyai minimal kekuatan Pak. Itu mengawasi yang adanya perda itu. Insya Allah kamu bisa muncul, bisa mopres dan melaporkan. Di sana ada tindakan, itu sangat istimewa. Kami sering sosialisasi di wilayah-wilayah termasuk RW, saya nggak sebut namanya nih. Sering semua lurah RW itu kamu belajar di RW 3 untuk suara tetap saya itu. Termasuk permasalahan pembuangan sampah ada RW yang mentang-mentang warganya untuk membuang sampah ke sungai. Kita punya datanya. Kita sudah bersuara di sana hampir 4 kali dengan teman-teman LSM, baik RJW siapa, kita sering bersuara di sana. Bagaimana dikelola sampah kering ini sangat istimewa. Pak Menteri Wali Kota Indonesia tahun 2012 pernah masuk Pak. Minggu kemarin saya melalui online untuk penilaian tingkat nasional program. Insya Allah hubungan RW 3 RW 3 Aturan Sukun mewakili Kota Malang insya Allah mendapat prestasi lagi. Mungkin itu yang sampaikan. Saya sekali lagi diperjuangkan Pak untuk masalah sampah khususnya di Kota Malang yang terkait dengan sungai mohon sekali lagi. Saya kira gerakan melalui pemerintah baik panjenengan semua di tingkat RW. Insya Allah kami tetap ikut membantu mendukung prosesnya. Itu saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagaimana di Pekalongan? Saya ingin Pekalongan nanti walaupun ada kader kayak gitu. Jadi itu ada Pekalongan Gianto. Teman-teman menjadi integrasi program besar jadi sampai ke WDC. Kalau perlu backup regulasi, backup dana nanti kami siap. Tapi ini kelurahan Sukun. Kelurahan Sukun ya. Kalau lingkungannya Kota Malang. Nanti Kota Malang nanti. Tidak berkutat di Sukun aja nanti. Yang dibilang pemuda termasuk Pak Sudiro. Ya saya juga. Oke, terima kasih mengistimewakan forum ini karena dari berbagai putaran diskusi bersama Dewan kami akhirnya datang hadir bersama kita untuk mendengar dan nanti akan diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan diskusi dan kebijakan-kebijakan ke depan. Pak Ketua kami izin lanjut diskusi. Lanjut dulu. Ya. Apa yang disampaikan Pak Sudiro dan Pak Zainul itu saya pikir paling menarik, sesuatu yang baru gitu Pak. Kesadaran masyarakat mengelola sampah, kesadaran kecilnya itu sebenarnya sudah punya, hanya sekarang bagaimana didorong oleh membuat kebijakan, difasilitasi dan diberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam mengelola sampah. Sementara di sisi lain ada juga persoalan sampah yang selama ini sebenarnya belum terlalu diperhatikan serius, yaitu sampah-sampah keras, limbah keras itu seperti B3, kemudian sampah medis, sampah industri. Padahal ini bisa jadi persoalan serius juga. Mungkin suatu ketika Bapak Dewan bisa menjadikan ini sebagai masukan juga dengan sampah limbah keras ini. Bisa kita tidak itu rumah sakit. Baik, ya.
Lalu apa yang disampaikan Pak Jainur ini kan ternyata ini sebuah kenyataan di masyarakat kita bahwa apa yang dilakukan masyarakat itu sebenarnya menginspirasi dan memotivasi kita juga bahwa mereka sudah melakukan banyak hal. Tapi ada satu persoalan yang harus diperhatikan juga, yaitu tentang kebijakan yang memayungi masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai. Masyarakat sebenarnya punya kesadaran untuk menjaga di sungai agar tidak ada orang yang buang sampah sembarangan di sungai. Tapi dia juga butuh payung hukum gitu, dan juga terutama pemerintah daerah. Nah, beberapa hal yang saya temukan ini dan sudah didetailkan oleh dua peserta aktif mungkin bisa ditanggapi oleh Pansus. Nah, setidaknya menanggapi juga. Tadi sudah Pak Ketua, Pak Ketua Pansus menyampaikan mungkin dari NJOP-nya itu 4.000 kalau tipe 1A, 1B, 1E. Nah, kemungkinan akan dinaikkan di 2021. Nah, kita mestinya Abah Fatol dengan teman-teman bisa mengkritisi ini. Kalau naik ya naik, tapi jangan terlalu tinggi. Karena nanti ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Golongan 3, 2, 3, 4 itu sampai niaga, sampai pabrik dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi Bapak bayar sampah. Kalau Bapak nggak tahu, ada bayar sampah. Tapi diinputkan di PDR. Gitu ya. PDR-nya mahal gitu aja Pak. Tahunya PDR ya. Saya melihat kwitansi kita di PDAM itu tidak dirinci. Nah, itu yang mestinya rakyat harus tahu, harus dirinci. Kita bayar sampah, kita bayar air itu berapa kubik, per kubiknya berapa. Begitu mestinya detailnya begitu. Tapi ya saya tidak tahu begitu ya. Sebaiknya dirinci, nanti Pak Fatol bisa karena sampah ikut di sana. Nah, terus berkaitan dengan Pak Jainul tentang perda pembuangan sampah di sungai. Tapi perda ini tidak hanya di sungai, Pak, tapi juga di jalan. Karena banyak warga yang buang di jalan. Mas Pandri lihat ya, kalau dari Pangkalan mau ke sini itu lewat dekatnya Brimob agak ke sana sedikit atau pintu keluarnya tol yang Pakis itu banyak sampah kiri jalan kalau kita mau sini. Ya, dibuang di kresek-kresek. Nah, jadi pembuangan sampah itu tidak hanya di sungai, tapi juga di jalan. Jadi perdanya tidak spesifik, tentu saja mestinya membuang sampah pada tempatnya. Di mana? Di tempat rumah kita dan lain sebagainya. Jadi itu sebaiknya. Nah, yang kedua Pak Jainul, saya mohon maaf, mohon kalau diundang pemerintahan pusat, kalau diberi hadiah jangan menolak. Bapak diberi hadiah Kapolri jangan menolak. Saya juga mengingatkan pemerintahan Kota Malang. Kepala Disub telah menolak pemerintah pusat memberikan bis 40. Kita marah Pak. Tidak mudah meminta pemerintahan pusat untuk kita dapatkan apa saja dari Jakarta. Itu tidak mudah. Nah, nanti kalau Bapak terima kapal taruh, Bapak akan berefek kemana-mana. Kalau Bapak nggak punya insentif, Bapak akan dipanggil kemana-mana. Tidak boleh insentif, Pak. Bapak dapat amplopan dari mana-mana itu luar biasa. Lihat Mas Bambang Ir yang ngurusi Gobin itu. Setelah dapat kapal taruh, dia pergi seluruh Indonesia, Pak. Nah, saya mohon maaf. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga saya ingatkan. Kemarin LH juga saya ingatkan tentang menerima apa itu? Kompaktor ya. Jangan sekali-sekali menolak pemberian dari pusat. Nah begitu. Nah, pemerintah pusat itu sebetulnya mudah diminta, asal yang minta itu adalah DPR dapil kita. Kita sudah diberitahu. Kalau DPR dapil saudara yang minta, pasti saya berikan. Tidak mungkin saya tolak atas nama kementerian. Kemarin Bu ya, nah, teman-teman ke Jakarta kemarin bilang begitu kepada kita. Nah makanya kita ingatkan kepada Pak Dinas jangan sampai menolak apapun pemberian dari Jakarta. Nah termasuk Bapak saya mohon maaf jangan menolak apa taruh. Jadi apapun pemberian dari banyak pusat kita terima karena semuanya itu ada artinya. Saya kira itu, terima kasih. Saya RW berhasil. Tetangga saya RW 2 sudah 3. Sama-sama disyukur. Menyoal tadi soal pembuangan sampah di kali itu benar-benar memang perlu penguatan secara khusus. Wilayah saya itu dikelilingi oleh 2 sungai. RW 2 Kelurahan Subur itu Kali Kusuk dan Kali Subur. Semuanya ada di belakang rumah. Berseberangan juga dengan Kasih, mulai dari Makam sampai ke belakang terus, sampai dengan ke kepulauan, itu wilayah kami. Setiap hari buang sampah di kali itu dengan santai. Dengan santai. Itu saat ketika kami bangun IPAL komunal,
untuk kapasitas 50 rumah tangga bersebelahan dengan kasir. Yang namanya buang kasur itu biasa, buang besar-besar semua sudah biasa. Dan itu kayak sana pembiaran. Dari jalan besar ini nggak kelihatan. Tapi kalau di dalam kampung, itu sudah sangat luar biasa. Benar-benar penguatan. Dulu setelah itu katanya mau ada pengawasan dari pemerintah Kota Malang terkait dengan mereka yang buang sampah ke kali dengan membentuk satgas, saya lupa namanya. Ya hanya sementara saja. Setelah itu tidak ada. Nah yang perlu adalah pengawasan di lapangan. Siapa yang melaksanakan itu? Melaksanakan pengawasan di lapangan. Secara aturan regulasi saya kira ada. Di Perda Nomor 10 Tahun 2010 terkait dengan pengolahan sampah yang dengan sekarang revisi, nomor 1 sudah jelas. Setiap warga berkewajiban memilah dan memilih sampah. Itu sudah ada kewajiban tahun 2011. Tapi pelaksanaan di lapangannya, siapa yang mau mengawasi? Aturannya ada, regulasinya ada, tapi yang mengawasi siapa? Kewajiban pemerintah hanya dari sampai dengan TPS ke TPA, dari sumber awal sampai dengan TPS itu kewajibannya masyarakat. Siapa yang mengawasi masyarakat? Masyarakat disuruh memilah sampah, masyarakat disuruh bayar sampah, masyarakat suruh bayar tukang sampah, tapi masyarakat juga disuruh membayar sampah melalui PDAM. Ada double pembayaran di masyarakat. Masyarakat satu sisi harus membayar tukang sampah yang ada di masing-masing warganya, di satu sisi juga dikenakan kewajiban yang kadang-kadang kita tidak tahu kalau itu kita bayar sampah di PDAM. Persoalan sampah di warga itu tidak pernah ada selesai. Wilayah saya ada di depan, ada di belakang. Di depan itu jalan, di belakang itu kali. Saya minta tukang sampah masuk ke dalam juga kesulitan karena masuknya ganggang. Bawa gerobak juga nggak mungkin. Bawa karung juga kesulitan. Yang di belakang akhirnya ya dengan selonong boy lempar di belakang rumah nggak ada yang tahu, selesai. Nah, saat hujan kayak begini, mesti saya bermira. Iki omah siapa lagi yang harus kayak gini? Iki air sudah sampai setinggi mana? Jadi rumah hanyut itu sudah beberapa kali, rumah longsor itu sudah beberapa kali di wilayah saya. Itu wilayah terdekat dari wilayah saya. Karena itu memang benar-benar siapa yang akan mengawasi aturan ini. Aturan regulasi ada. Dari perda yang jenengan mau direvisi di Perda 10 tahun 2010 ada perdanya. Tapi siapa yang mengawasi? Kalau pengawasannya tidak ada, mau pasang CCTV, ada 100 CCTV mau dipasang, sampai sekarang ya nggak ada CCTV. Di Muharto jembatan setelah dipasang pagar itu mau dipasang CCTV, ya sampai sekarang ya nggak ada CCTV. Artinya pengawasan aturan ini. Kalau setelah aturan ada, siapa yang mau mengawasi? Kewajiban pemerintah hanya mengawasi dari TPS ke TPA. Nah dari sumber ini ke TPS siapa yang mau mengawasi? Masyarakat. Waduh, sulit. Memilih sampah itu juga sulit. Bank sampah itu mulai ada tahun 2010 sampai sekarang. Sampah yang ada di bank sampah setiap hari hanya 3,5 ton yang diangkut. 3,5 ton. Dari jumlah sampah yang diangkut setiap hari di Kota Malang 600 ton. 2013-2014 sampah yang diangkut hanya sekitar 495 ton. Sekarang naik jadi 600 ton. Padahal ada bank sampah. Kalau ada bank sampah, sekarang ada kenaikan 200 ton dari tahun 2014. Nah, terus kampanye pemerintah selama ini untuk gembar-gembor buang sampah, milah sampah kan justru karena nggak ada pengawasan. Siapa yang mau mengawasi? Masyarakat disuruh milih, tapi milih sampah, tapi siapa yang mengawasi?
semua RW harus ada bank sampah. Satu produk semua RW bank sampah. Lambat laun akhirnya hilang. Ada biar greget lagi, ada dulu namanya Malang Joroyo-royo, bisa didanai oleh Sampurna. Kemudian Kampung Bersinar, Clean and Green 2012. kemudian Clean and Green 2012. 2012. Sekarang balik lagi ke Kampung Bersih. Kebiasaan masyarakat sebenarnya itu nyulam. Kayak lomba. Sus ono kabeh. Habis lomba semangatnya. Kabulan dok Pak. Nah, karena nggak ada pengawasan, siapa mau mengawasi? Setelah menang, siapa mau mengawasi? Kecuali RW 3 Kampung Baru, Kelurahan Sukun. Pak RW-nya ini yang bersih. Enggak, karena memang beliaunya konsisten. Saya tahu beliaunya konsisten karena kita sesama tetanggaan. Beliaunya sangat konsisten terhadap lingkungan. Bayangkan kalau nggak ada beliau itu, kira-kira kampung makam Nasrani itu ya Angker. ya beliau nanam Tapi ya kopi, kalau kopi ditanam sama pemerintah, kalau kelornya ditanam sama beliau. Saya kalau butuh sayur kelor, dia ke rumah beliau. Pak Jedul minta daun kelor, ini sudah mati. Sekali lagi pengawasan terhadap aturan ini, siapa yang mau mengawasi? Masyarakat siapa yang mau mengawasi? RT RW, terus capek Pak. Solusinya pengawasan. Makanya Mas Muhaimin, seperti saya sampaikan tadi, memang pemerintah itu harus hadir untuk menciptakan suatu budaya. Budaya akan ketertiban masyarakat ya dalam hal pengelolaan dan pembuangan sampah. Nah, ini perlu suatu edukasi memang. Edukasi terhadap masyarakat. Dan disinilah peran pemerintah itu penting untuk menciptakan itu. Bukan hanya sekedar lomba-lomba, ya itu boleh. Yaitu ya lomba-lomba itu suatu dorongan masyarakat juga, suatu pendidikan terhadap masyarakat agar berpacu dalam hal kebaikan. Ya, seperti Mas Muhammad katakan, pengawasannya itu juga penting. Dan pengawasannya itu juga termasuk di dalamnya kehadiran pemerintah di situ. Pengawasannya penting Pak. Iya, Sangat solusinya siapa yang bisa diberdayakan? Kader lingkungan. Kader lingkungan. Iya. Kader lingkungan itu diberdayakan. Selama ini kader lingkungan hanya ada, tidak ada lomba berkeno, di kompak no, ayo bank sampah. Setelah bank sampahnya lemah sekarang, nah, kader lingkungan hanya sekedar ada. Oh ada di setiap kelurahan ada 25, setiap RT RW ada. Tapi mereka tidak digerakkan. Nah kan emang sebenarnya kader lingkungan ini. Ketuanya sudah ada terpilih yang baru belum dilantik, tapi dia punya infrastruktur yang kuat di masing-masing wilayah. Kalau misalnya kader lingkungan menjadi forum pengawas yang ada di masing-masing wilayah, masih di forum RT RW, dia kan kenal dengan tetangga sekitar, karena dia kader lingkungan dari masing-masing wilayah. Saya kira ini bisa menjadi solusi bagaimana menggerakkan, memfasilitasi kader lingkungan sebagai ujung tombak soal kebersihan di masyarakat. Karena batasnya pemerintah hanya mulai dari TPS. Ya dari TPS ke bawah sulit. Kader lingkungan itu ada insentifnya, Pak? Tidak ada. Nah, makanya kader lingkungan itu perlu insentif seperti posyandu. Itu, nah, itu mestinya menjadi usulan. Nah, itu cantolannya di mana? Apakah di LH? Nah, gitu ya anggarannya. Kalau kita punya SK di LH, Pak. Nah, makanya di LH, tapi SK-nya ada, insentifnya ada. Seperti posyandu, kenapa posyandu bisa? Jadi, kader lingkungan ini nanti akan melakukan pemetaan wilayah. Ada wilayah-wilayah yang nggak perlu disentuh, mampu. Sampah itu bergerak sampai ke TPS. Dari rumah warga itu mampu. Seperti di perumahan itu kan mampu bergerak. Cuma kalau dipilahkan, itu mestinya pemerintah konsekuen. Di beberapa RW dipilahkan, naik gerobak nggak pilah lagi. Nah, jadi satu lagi ya percuma. Nah, pemerintah ini juga nggak konsekuen. Kalau memerintahkan masyarakat itu memilah antara sampah basah dan sampah kering, gerobaknya juga terpilah sampai ke TPS, terpilah sampai ke TPA terpilah. Sehingga ketika di TPA tadi judulnya ada tempat pemrosesan akhir, itu sungguh-sungguh sudah tidak terlalu berat. Kan begitu. Jadi kalau hulu sampai hilir ketemu selesai Pak. Makanya kalau tadi nyalakan pemerintah,
nyalahkan masyarakat, nyalahkan pihak swasta, termasuk rumah sakit sekarang pada lari kemana, kita nggak tahu kok bekas-bekasnya rumah sakit itu. Nah, memang tiga pihak ini itu harus memiliki kesadaran. Jadi perlu penyadaran kepada siapa? Masyarakat. Kepada siapa? Pemerintah. Kepada siapa? Kepada swasta. Siapa swasta itu? Industri, rumah sakit, dan lain sebagainya. Termasuk perumahan-perumahan klaster itu juga nggak benar. Kalau perumahan klaster itu sama PUPR diizinkan, tapi proses pembuangan sampah juga tidak ditinjau dalam DED-nya perumahan itu, sehingga tidak jadi satu. Makanya kemarin saya kritisi berkaitan dengan MCC itu, bagaimana dengan damkar, itu harus jadi satu. Bangun gedung lantai 8 tapi nggak lantai 8 itu Kobo nggak punya untuk beresi itu. Sama dengan bangun klaster perumahan ini. Bangun klaster perumahan ini nggak ada tempat pembuangan sampahnya, nggak ada artinya. Termasuk penyaluran air hujan ini nggak tersalur perumahan karena saluran yang ngarep ya tinggoni lo ngomong. Ya karena diizinkan. Nah, yang nggak bener siapa? Semuanya nggak bener. Nah, karena nggak bener, perlu ada sosialisasi, penyadaran lewat mana? LPMK. Karena di LPMK itu di mana? Yang nomor 13 tahun 2010 itu LPMK ada anggarannya untuk melakukan penyadaran masyarakat itu ada. Nah, itu yang dibuati oleh Perwal nomor 6 tahun 2018. Itu ada anggaran untuk pemberdayaan masyarakat. Dan kalau di LPMK juga ada untuk melakukan penyadaran, kader-kader lingkungan ditempelkan di situ untuk lewat LPMK. Nah, tinggal kebijakan antara kelurahan di bawah naungan camat ini karena BLH itu matchingnya biasanya antar dinas ini tukaran. Tukaran wali kota yang ngambil kebijakan. Lakukan itu, kuncinya di titik kebijakan Pak wali kota Pak. Kita diskusi panjang gini, wali kota tidak melakukan langkah-langkah, tidak ada artinya apa-apa. Ya, gitu. Saya kira itu. Mas Wahid.